Sejak kemunculannya pada awal Arch Reverie, Im Sama benar-benar berhasil mengambil perhatian para nakama gara-gara sosoknya yang sangat misterius. Pertama kali kita melihat sosoknya pada manga chapter 908. Saat itu, Reverie tengah diadakan di Marijoa dan Im Sama berada di ruangan yang nampak seperti taman bunga yang sangat indah. Ia terlihat memegang beberapa poster buronan. Di antaranya ada Luffy, Teach, Shirahoshi, dan ada juga poster Nefertari Vivi yang sudah dalam keadaan terpotong-potong. Setelah itu, ia pergi ke tempat yang terlihat seperti bangunan kuno yang sangat besar dan membuka sebuah pintu ruangan yang di dalam terdapat topi jerami yang sangat besar. Lalu di akhir halaman, kita melihat Im Sama duduk di tahta kosong yang sebenarnya tidak boleh diduduki oleh siapapun, karena itu merupakan lambang dari perdamaian dan kesetaraan antar kerajaan. Tidak hanya sekedar menduduki tahta kosong, bahkan Gorosei yang merupakan pemimpin tertinggi pemerintah dunia tunduk di hadapan Im Sama. Misteri demi misteri terus menyelimuti karakter yang satu ini semenjak kemunculannya di Mary Joyce. Tapi satu persatu misteri itu akhirnya terpecahkan setelah beberapa chapter berlalu, di mana Oda Sensei memberikan beberapa clue tentang siapa sebenarnya Im Sama ini. Saat pertama kali ia muncul dengan memperlihatkan poster Vivi yang masih utuh, berbeda dengan poster Luffy, Teach, dan Shirahoshi yang sudah terpotong-potong, menandakan kalau cahaya yang akan ia lenyapkan adalah Nefertari Vivi itu sendiri. Terbukti pada chapter terbaru yang menyebutkan kalau Nefertari Cobra yang merupakan ayah Vivi telah tewas, dan Vivi juga ikut menghilang secara misterius. Menurut surat kabar, Sabo telah membunuh Raja Cobra dan setelah kejadian itu, Vivi juga ikut menghilang. Tapi Mimin mempunyai beberapa pendapat atas kejadian itu. Yang pertama, Gorosei mencoba membunuh Raja Cobra dan ia menyadari hal itu. Hingga akhirnya Cobra menyerahkan Vivi pada Sabo karena mengetahui Sabo adalah kakak dari Luffy. Pendapat Mimin yang kedua, Raja Cobra mengetahui niat Gorosei untuk membunuh Vivi, maka ia mengajukan diri sebagai pengganti Vivi untuk dilenyapkan. Sebagai gantinya, Vivi diasingkan dari dunia tapi dalam kondisi masih hidup. Dan pendapat Mimin yang ketiga adalah saat Gorosei ingin membunuh Vivi, tiba-tiba Raja Cobra datang dan menghalau serangan yang mengarah ke Vivi. Dan pada akhirnya serangan itu mengenai Cobra dan ia pun tewas di tempat. Sementara Vivi disekap oleh Gorosei karena gagal membunuhnya. Sabo tidak mungkin membunuh Raja Nefertari Cobra karena semua pergerakan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner termasuk Sabo pasti berdasarkan perintah dari Dragon. Dan seperti yang kita lihat, Dragon pun ikut kaget membaca berita itu, yang menandakan ia tidak pernah memerintahkan Sabo untuk melakukan pembunuhan terhadap Raja Nefertari Cobra. Im Sama memang hanya pernah ditampilkan satu kali pada chapter 908. Tapi ada beberapa teori menarik yang telah berhasil Mimin kumpulkan setelah melalui research yang cukup panjang. Mari kita bahas teori ini bersama-sama. Im Sama adalah dewa bumi. Pada One Piece chapter 1054, terungkap kalau nama buah iblis milik Luffy adalah Hito-Hito no Mi, tipe mythical Zoan Nika atau Dewa Matahari. Menurut perkataan Gorosei, mereka telah memburu buah iblis ini selama ratusan tahun, tapi tidak pernah berhasil mendapatkannya. Menurut Gorosei, buah iblis milik Luffy itu sangat spesial, karena seolah-olah memiliki pemikiran sendiri dan tidak bisa dimakan oleh sembarangan orang. Terkecuali buah iblis itu memang menginginkan hal itu terjadi. Selain dikenal dengan sebutan Sun God Nika, Luffy juga dikenal dengan sebutan Dewa Matahari. Sosok Nika dikenal sebagai penolong para budak untuk bisa meledakkan diri dan mendapatkan kebebasan. Karena itulah, Nika sering disebut sebagai pejuang pembebasan. Nika adalah sosok dewa yang disembah di Pulau Elbaf, Pulau Manusia Ikan, dan Pulau Skypia. Nah, yang jadi pokok pemikiran Mimin pada teori ini adalah ketika penduduk langit di Skypia menjelaskan tentang dewa-dewa yang mereka sembah, antara lain Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Pada awalnya, banyak nakama yang berpikir kalau dewa-dewa yang barusan Mimin sebut adalah sebatas dewa yang tidak memiliki hubungan dengan karakter-karakter yang ada di dunia One Piece. Hingga pada chapter terbaru yaitu 1055, Oda Sensei seolah-olah memberikan clue mengenai sosok para dewa yang disembah penduduk Skypia. Bukan hanya sekedar dewa yang ada di mitologi penduduk Skypia, tapi kemungkinan besar sosok keempat dewa tadi adalah perwujudan dari buah iblis spesial sama seperti milik Luffy. Mari kita bahas yang pertama, Sun God Nika atau Dewa Matahari.
Awalnya, Oda merahasiakan nama buaya iblis Luffy ini selama 25 tahun. Pada awal kemunculannya, buaya iblis Luffy memiliki nama Gomu Gomu no Mi, tipe parameci yang membuat penggunanya bisa mengubah tubuhnya menjadi karet. Hingga pada akhirnya Oda membuat para nakama terkejut dengan fakta kalau buaya iblis Luffy bertipe Mythical Zoan, yang ternyata sama persis Dewa Matahari yang disembah oleh penduduk Skypia. Fakta ini membuat Mimin berpikir kalau tidak menutup kemungkinan jika tiga dewa yang lain, yaitu Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi merupakan perwujudan dari buaya iblis Mythical Zoan seperti Sun God Nika. Jika kita melihat mata Luffy saat berubah menjadi bentuk Sun God Nika, pupil matanya berubah dari yang awalnya hitam menjadi merah yang memiliki garis hitam. Maka itu sangat persis seperti mata Im Sama. Apakah ini sebuah kebetulan? Menurut Mimin tidak. Menurut Mimin, Im Sama adalah Dewa Bumi, dan dialah orang yang membuat lautan di dunia One Piece terbagi jadi 4 bagian. Dengan kekuatan Dewa Bumi yang ia miliki, ia berhasil memisahkan lautan One Piece yang sebelumnya menyatu jadi terpisah. Hampir tidak ada informasi valid yang bisa didapat dari Im Sama ini, selain kedudukannya yang merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Menurut salah satu teori yang beredar, Im Sama merupakan sosok yang telah hidup semenjak 800 tahun yang lalu. Ia adalah salah satu orang yang melakukan kudeta pada kerajaan kuno yang dulu sempat memimpin dunia. Kerajaan kuno ini memiliki 3 senjata yang tidak bisa tertandingi, di antaranya Poseidon, Uranus, dan Pluton. Untuk membagi kekuatan dari 3 senjata itu, Im Sama membagi lautan di dunia menjadi 4 hingga terbentuklah Red Line, dan memisahkan 3 senjata itu agar tidak bisa melakukan serangan secara bersama-sama, dan membuat serangan dari kerajaan kuno menjadi berkurang. Hingga pada akhirnya, kerajaan kuno tadi berhasil ditumbangkan dan diganti dengan sistem pemerintahan seperti saat ini, di mana Im Sama menjadi pemimpin tertingginya. Teori kedua yang tidak kalah menghebohkan mengenai Im Sama adalah ia merupakan istri dari Joy Boy di masa lalu. Teori ini Mimin dapatkan berdasarkan One Piece chapter 1039, di mana pada chapter itu dijelaskan kalau sepertinya Joy Boy memiliki hubungan yang spesial dengan Im Sama. Nama Joy Boy pertama kali disebut oleh Nico Robin ketika ia membaca poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan. Saat Robin menjelaskan kalau isi poneglyph itu sangat berbeda dengan isi poneglyph yang pernah ia baca selama ini. Isi poneglyph seolah menjelaskan mengenai sebuah permintaan dari seseorang yang bernama Joy Boy. Atau bisa dibilang Joy Boy menuliskan surat permintaan maaf pada poneglyph itu. Pada poneglyph itu juga dijelaskan kalau Joy Boy menuliskan permintaan maaf yang ditujukan pada Putri Duyung yang ada di masa lalu. Perlu diketahui kalau Joy Boy merupakan seseorang yang sudah hidup selama abad kekosongan, dan dipercaya banyak nakama kalau Joy Boy yang sering terdapat pada poneglyph ini adalah orang yang pertama kali memakan buaya iblis Hito Hito no Mi model Nika yang sekarang dimiliki Luffy. Menurut Raja Neptune, Joy Boy meminta maaf karena tidak berhasil menepati janjinya untuk membawa para manusia ikan pergi ke permukaan untuk bisa tinggal bersama ras manusia. Joy Boy sendiri bukanlah sebuah nama, melainkan julukan yang diberikan kepada seseorang yang bisa membuat orang lain tertawa atau dapat memberikan sukacita atau kebahagiaan bagi orang lain. Banyak teori yang menyebutkan kalau Joy Boy ini adalah raja dari kerajaan Di yang sudah ada sejak 800 tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya kerajaan Di itu musnah oleh 20 kerajaan yang bersekongkol demi menggulingkan kerajaan Di. Nah, karena sebab jatuhnya Joy Boy dari tahtanya membuat ia tidak bisa menepati janjinya pada Putri Duyung yang ada di Pulau Manusia Ikan. Dan pada akhirnya ia menuliskan permintaan maaf pada Putri Duyung itu melalui poneglyph. Menurut Mimin, orang yang telah berhasil menggulingkan Joy Boy dari tahtanya adalah Im Sama, yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Tidak mungkin Im Sama bisa mempengaruhi 20 kerajaan yang bersedia mengikuti perintahnya kalau Im Sama bukanlah seorang yang berkuasa. Dan menurut Mimin, alasan kenapa Roger dan krunya tertawa setelah menemukan One Piece adalah karena Joy Boy mengatakan kalau permasalahan yang terjadi di dunia selama ini hanya karena masalah rumah tangga yang terjadi antara Joy Boy dan istrinya yang tidak lain adalah Im Sama. Alasan Im Sama masih hidup sampai sekarang adalah karena teknik keabadian dari buaya iblis Opeoponomi yang diberikan kepada Im Sama. Dan itulah teori Mimin mengenai Im Sama. Terima kasih karena telah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar.